Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Baik anak-anak, untuk materi pertama kali di semester genap kelas 7 ini, yaitu membahas tentang iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita belajar, kegiatan hari ini kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, siapakah malaikat itu? Sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Anbiya ayat 19 sebagai berikut. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardh wa man indahu la yastaqbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Nah, iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur atau cahayanya Allah. Ya, malaikat diciptakan oleh Allah adalah sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Sifat-sifat dan perilaku malaikat antara lain, satu, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah. Kadang-kadang Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW menyamar seperti sahabat yang bernama Dihyah Al-Qalbi, terkadang seperti sahabat dari Arab Badui. Dan yang ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. 4, malaikat juga tidak memiliki jenis kelamin. 5, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan ketujuh, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu sholat berjamaah. Nah, setelah mengetahui sifat-sifatnya, kita akan mengkaji perbedaan malaikat, jin, dan manusia seperti yang tercantum dalam tabel berikut ini. Yang pertama, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Kalau jin diciptakan dari api, sedangkan manusia diciptakan dari tanah. Nah, malaikat juga tergolong makhluk gaib, sama dengan jin makhluk gaib. Namun manusia makhluk yang terlihat oleh mata. Dan yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jin ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama dengan manusia. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum, sedangkan jin makan dan minum sama seperti manusia. Yang kelima, pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin pikirannya berubah-ubah sama dengan manusia. Sedangkan yang keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu. Nah, kalau jin dan manusia sama-sama mempunyai nafsu. Nah, yang B, nama dan tugas malaikat. Nah, di sini malaikat ada 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama, malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul.
Nah, sedangkan yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya mengatur kesejahteraan makhluk, seperti mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin, dan membagi-bagi rezeki. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya ialah meniupkan terompet sangkakala. Dan yang keempat adalah malaikat Israel. Tugasnya ialah mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar, yang tugasnya yaitu menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di dalam kubur. 6. Malaikat Nakir, tugasnya menanyai orang yang sudah meninggal dan berada di alam kubur. 7. Malaikat Raqib, tugasnya mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. Dan kedelapan ada malaikat Atid, tugasnya ialah mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akhir balik sampai akhir hayat. 9 adalah malaikat Ridwan, yang bertugas sebagai menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan ke-10 adalah malaikat Malik, yang disebut juga malaikat Zabaniyah, bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Nah, itu adalah 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui nama-namanya dan tugasnya. Nah, dengan memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah nih yang dapat kita petik dan beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ketaatan para malaikat. Dan yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Ingat tuh ya. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah. Dan yang keempat, memotivasi kita untuk selalu beramal soleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadap pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang C ialah perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, di sini Ibu hanya mengambil contoh sedikit saja. Iman kepada malaikat Jibril. Nah, contohnya selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, objek iman kepada malaikat Mikail, berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Ketiga, iman kepada malaikat Israfil, yaitu selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan hura-hura di dunia ya, maupun yang saat terjadinya hari kiamat. Selanjutnya, iman kepada malaikat Israel. Contoh perilakunya ialah berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian, selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sukaratul maut. Selanjutnya, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Contoh perilakunya ialah selalu memohon kepada Allah agar dilapangkan alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Iman kepada malaikat Raqib, contoh perilakunya yaitu selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatannya. Selanjutnya, iman kepada malaikat Atid, contoh perilakunya ialah menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku yang tercela. Selanjutnya, iman kepada malaikat Ridwan. Contoh perilakunya ialah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita masuk surga dengan aman. Ya. Selanjutnya yang terakhir, iman kepada malaikat Malik. Contoh perilakunya ialah selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari siksaan api neraka. Selesai, semoga paham dan dapat dimengerti ya anak-anak. Terus semangat belajarnya. Sebelum kita tutup pertemuan ini, mari kita berdoa setelah selesai belajar terlebih dahulu. Berdoa setelah belajar bersama-sama dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi 'ibadika shalihin. Amin. Semoga doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup pertemuan hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.